sebelum tanda-tanda kiamat besar ini, itu ada terjadi perang besar antara Islam sama Kristen. Dan itu terjadi di seluruh dunia, namanya Malhamah Kubra. Itu hadis Bukhari, 3 lembar kalau nggak salah hadis itu menjelaskan tentang proses peperangan itu. Dan itu nanti terjadi persatuan antara Muslim sama orang-orang Nasrani di seluruh dunia. Kemudian mereka bersatu memerangi satu kaum. Tapi nggak disebutin kaum ini siapa. Setelah mereka menang, baru pasukan Nasrani pulang ke negeri Syam bersama pasukan Muslimin yang dari sana. Kemudian mereka ngangkat bendera salib, mereka mengatakan kamilah yang menang. Kemudian pasukan Muslim bilang, kita kan sama-sama. Enggak, bentrok, akhirnya jihad, perang pada saat itu. Hari pertama umat Islam dikalahkan, hari kedua dikalahkan, hari ketiga dikalahkan, yang berkumpul di situ sekelompok orang. Hari keempat seluruh Muslim seluruh dunia bersatu. Maka seluruh Nasrani pun bersatu seluruh dunia dan mereka berada di bawah 80 bendera. Kata sebagian ulama hadis adalah 80 negara. Lalu terjadi perang besar-besaran. Orang-orang Nasrani sekarang tahu itu, mereka mengatakan perang salib terakhir. Mereka anggap perang-perang salib yang terjadi itu perang salib awal dan yang kedua bersama Salahuddin al-Ayyub dulu. Tapi yang terakhir ini perang salib besar. Ya. Makanya kan ada perusahaan-perusahaan itu. Yang pernah saya sampaikan di pengajian, banyak perusahaan-perusahaan Nasrani sekarang yang memang mereka tujukan dibiayai oleh gereja, tujuannya untuk membiayai perang salib besar itu. Makanya cirinya mereka pakai lambang-lambang salib, ya, lambang-lambang salib. Saya mungkin terlalu vulgar kalau saya menyebutkan semuanya nama-nama perusahaannya. Tapi Anda lihat saja simbol-simbol, selalu perusahaannya itu ada lambang-lambang salibnya. Gitu. Pernah ada keluarga saya beli mobil, itu langsung saya ingatkan, hati-hati. Mobil ini seperti ini, ada jam tangan sering ada tanda salibnya. Semua itu, pedak pisau, apa segala macam-macam yang dianggap kualitasnya bagus, itu semua produk-produk yang memang tujuannya untuk membiayai perang salib besar. Dan itu ada disebutkan dalam hadis kita. Kita nggak bisa tutup mata dengan itu. Dan itu Allahu alam berapa lama terjadinya dari sekarang, kita tidak tahu. Ya tidak tahu. Sekarang seperti prosesi pembangunan Ka'bah. Ini tanda-tanda hari kiamat terjadi kan ada, tapi tanda-tanda kiamat kecil. Kata Nabi SAW, semua gunung-gunung di Mekah akan dijebol dan dijadikan jalanan. Serta akan berdiri, tidak akan terjadi kiamat sampai berdiri di dekat Ka'bah. Ya, sebuah bangunan yang bernama Sa'ah. Sa'ah itu jam. Sekarang ada building jam. Sebagian ulama mengatakan itu bukan mustahil masuk dalam hadis. Gunung Umar dulu yang besar sekali dijebol dengan niat baik sebenarnya, tapi semua itu adalah ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kiamat juga keluarnya gunung emas di Sungai Furat di Turki. Sekarang ini semua negara-negara adik kuasa sudah sepakat dan mereka sudah lihat di gunung Sungai Furat itu, airnya akan merosot dan kelihatan gunung-gunung emas. Kata Nabi SAW, jangan, kalau kalian lihat gunung emas itu jangan kalian ikut-ikutan. Umat Islam dilarang, jangan ikut-ikutan, karena dari 100 orang yang memperebutkannya cuma 1 yang hidup, 99 mati saling bunuh-membunuh karena gunung emas. Saya lihat, mungkin bisa dilihat di YouTube juga Pak ya, itu ada cuplikan tentang tanda-tanda hari kiamat gunung emas di Sungai Furat. Efrat namanya kalau di Turki itu. Ya, jadi itu bisa dilihat, itu sekarang sudah dilihat, dan itu kalau diilustrasikan airnya turun semua, itu gunung-gunung emas itu bukan puluhan, mungkin ratusan. Makanya negara-negara pada berebut. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa masih ada orang Islam yang mau ikut-ikutan kalau begitu? Anda sudah sampaikan, tapi kenapa masih ada saja yang mau berperang? Ternyata ada umat Islam yang terlibat nanti di situ kan? Kata Nabi SAW, karena dia berharap dia yang satu yang hidup itu. Padahal semua akan mati 99. Karena banyaknya korban nanti situ, sudah tidak kenal dia muslim ke dia kafir ke, tapi Nabi ingatkan, hai umatku jangan ikut-ikutan. Karena dari 100 orang 99 mati. Ini artinya bukan berarti 100 orang saja yang berebut, enggak. Artinya berapapun jumlahnya di sana, cuma 1% yang selamat nanti. Sampai-sampai karena banyaknya kurban, gitu kan? Semua dunia sudah berhenti berperang memperebutkan itu, maka akan lewat seorang pencuri. Kata Nabi SAW, yang dulu tangannya dipotong karena mencuri, maka dia melihat emas tersebut sampai mengatakan, celakalah kamu. Apakah karena kamu tangan saya dipotong? Artinya emas sampai tidak ada nilainya lagi pada saat itu. Orang sudah tidak mau lagi emas, karena orang saling bunuh-membunuh. Itu tanda-tanda kiamat kecil itu. Itu belum masuk ke kiamat besar, itu belum terjadi, gitu kan? Jadi penentuan waktu ditentukan tahunnya ini enggak tepat ya. Kalau kita lihat banyaknya kejadian-kejadian itu, Allahu a'lam.